Ini ciri-cirinya pohon yang siap dibuahkan. Batang utamanya ini, dua jengkal kayak gini, tangan diputerin. Terus dalam keadaan tua. Terus keadaan tua kayak yang generatifnya batang buahan ini udah pada turun, nggak naik ke atas. Kiu, kiu, kiu. Hanya dibersihin gitu kan. Nanti pas yang unsur makro sama mikronya itu lengkap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita dalam keadaan sehat dan dilimpahkan rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Ya Lur, kali ini saya mau berbagi pengalaman ya Lur ya, tentang cara membuahkan pohon durian dan ciri-cirinya pohon durian yang udah siap berbuah itu seperti apa gitu ya Lur ya. Jadi langsung aja kita Lur. Lur ya, ini ciri-cirinya pohon yang siap dibuahkan. Batang utamanya ini, batang primernya itu ya, batang utama itu udah gede, minimal nih dua jengkal kayak gini, tangan diputerin udah nggak inilah, itu udah siap. Itu tangan tuh pas tuh di lingkar ini pas, ini udah gede udah pantas. Terus ciri-ciri pohonnya udah tua nih, udah pada meletak-meletak ini ciri-ciri pohonnya nih. Tapi dalam kondisi pohon yang sehat ya, daun yang sehat. Kalau ini udah pada meletak kayak gini, terletak-letak, berarti pohon itu udah sehat, udah siap dibuahkan, umurnya udah cukup. Ini umur sekitar 4 tahunan ini, 4 tahun 5 tahun nih pohon ini, berarti udah siap dibuahkan. Terus ciri-ciri pada daun ini Kang, ciri-ciri pada daun pohon yang siap dibuahkan, pucuk daunnya sini sini nih, sini. Pucuk daunnya itu udah harus dalam keadaan tua. Harus keadaan tua kayak gini nih, ciri-ciri pohonnya. Jangan pas lagi muncul kita dibuahin, jangan. Itu ciri-ciri utamanya. Terus nih, perantingan. Perantingannya ini pohon batang generatifnya, batang buahan ini udah pada turun, nggak naik ke atas. Ini kan banyak ini pada turun nih batangnya. Batangnya ini udah pada turun. Ini batang buat nih, contohnya ini ke atas nih. Nih, ini udah pada turun nih. Udah gede-gede. Ini batang ininya, generatifnya, batang yang buat siap dibuahkan seperti ini. Terus ciri-ciri kompleknya pohon harus dalam keadaan sehat, yang harus yang hijau gitu. Tapi kalau pohonnya keadaannya masih sakit seperti itu ya, kita ini bersihin dulu kayak gini nih. Contohnya, lahan bersih kayak gini ya, lahannya dibersihin gitu kan. Nanti pas pucuk pohon nih, pas pucuk pohon sini nih, pas pucuk pohon di sini nih, kita kasih pupuk seimbang dulu minimal. Yang lengkap, yang unsur makro sama mikronya itu lengkap. Misal NPK 1616 itu yang produk Rusia itu, apa Pak Tani itu biasanya udah lengkap, itu mikro sama makronya udah lengkap, itu yang paling gampang. Tapi kalau musim hujan kita kasih ini POC, itu gampang, POC mereknya banyak, pakai asam humat juga bisa. Itu pada fase mau membuahkan, apabila pohonnya belum pernah dipupuk, apa kondisi belum subur. Nah setelah 2 bulan, setelah 2 bulan kita dikasih pupuk pertama itu oh ya saya lupa, udah pemupukan, udah 1 bulan dari pemupukan yang di ujung batang itu tadi ya, di ujung batang tadi itu nanti kita melakukan pruning. Biasanya itu pupuk udah diserap, udah 1 bulan pengaplikasian dari itu kita melakukan pruning. Terus setelah itu sebulannya lagi kita baru melakukan pengaplikasian pupuk pembuahan tuh. Pada waktu pembuahan itu unsur P yang paling diperlukan sama kalium, tapi harus unsur P yang paling tinggi, fosfatnya. Pakai MKP juga bisa gitu kan. Nah nanti dicampur sama yang murah aja itu TSP. Kita pengaplikasian sama MKP, campur KNO3 sedikit. Kalau nggak ada KNO3 nggak apa-apa, pakai MKP aja. Apa multi KP juga bisa, banyak mereknya. Yang penting fosfatnya tinggi. Kita sampai SP36 tuh di sono, yang murah aja itu, di ujungnya, di ujung daun, di ujung daunnya. Yang ini apa? Pokoknya tapi jangan tumpuk sama pupuk yang 2 bulan yang kemarin ya. Itu rada jauh sedikit, nggak apa-apa itu SP-nya. Kira-kira 240 cm dari pengaplikasian pupuk yang 2 bulan itu TSP-nya, itu nggak apa-apa. Itu kasih di situ, di sini disiram sama pupuk fosfat sama kalium, tapi yang harus tinggi fosfat. Nah itu baru untuk fase memunculkan bunga. Nah setelah bunganya ningis, udah keluar bunga ningis tuh, biasanya di sini nih gerombol, ini yang gerombol ningis itu masih pakai unsur P, fosfat yang tinggi. Terus setelah udah jadi buah kita pakai unsur K, itu pengaplikasian cukup pakai KNO3 aja juga bisa.
pakai berkat arang kelapa juga bisa, sama garam itu juga bisa. Jadi pengaplikasiannya banyak macam-macam obat, tapi yang dalam artian itu pohon harus sehat. Kita lihat kondisi pohon lah, bisa dilihat sehat apa enggaknya itu kan gampang bisa dilihat. Terus dalam fase membuahkan itu yang paling tinggi lurus P. K itu untuk memperkuat buah. Terus ciri-ciri pohon harus diperhatikan. Itu harusnya seperti itu. Ya, terus pruningnya ini juga harus komplek nih. Ini pruningnya kayak gini pruningnya nih. Cara pruningnya ini nih. Ini kan batang kira-kira sekitar 3 meteran, batang generatif ya. Kita ukur aja nih dari sini 1, 2, 3, 4, 5 nih, 1 meter. Kita ambil 1 meter, yang lainnya kita buang. Nah, itu cara pruningnya itu seperti itu, cara pruningnya nih. Nah, kita sisain segini aja nih. Coba lihat di shooting dari sini ke sini nih. Dari batang ini ke sini nih. Nah, ini contohnya seperti ini nih. Di pucuknya aja nih. Nah, ini kayak gini. Jadi 2 bulan sebelum pengaplikasian pembuahan kita pupuk seimbang dulu, ya kan? Setelah itu kita maju sebulan melakukan pruning seperti ini, baru kita dikocor untuk fase pembuahan, pupuk pembuahan. Intinya seperti itu, Lur. Ya, aslinya mah gampang. Pusing karena dipikirkan, tapi kalau diaplikasikan mual pusing, nggak bakal pusing. Intinya seperti itu, Lur. Ya, dari saya cukup sekian ya, Lur ya. Semoga pengalaman saya bermanfaat buat sedulur-sedulur semua gitu ya. Biar saya rajin bikin videonya, jangan lupa like, comment, subscribe ya, Lur ya. Lur, biasa kopinya yang kental, Lur, biar mikirnya nggak sepaneng, Lur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tukang macul.